Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita mau naikkan satu pujian. Kita percaya Roh Allah akan tercurah di tempat ini, amin. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita sama-sama akan katakan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. kita mau angkat tangan kita ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya persilahkan untuk duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima curahan Allah.
Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya undang untuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini.
mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Urapi saja kami Tuhan, bawa saja kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari Tuhan, malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh mengetahui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi hamba-Mu, Engkau yang mengurapi juga rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini. Supaya semuanya boleh mendapatkan berkat dari pemberitaan firman-Mu ini.
Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Shalom, puji Tuhan. Saudara, kalau malam hari ini kita boleh ada kembali di hari yang ke Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, keempat ya. Kita malam hari ini akan belajar bersama-sama di dalam tema yang diberikan, yaitu tentang roh kebenaran ya. Roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saudara, sebagai pendahuluan ya, di akhir-akhir ini di dalam YouTube itu banyak diskusi tentang Allah Tritunggal ya. Dan itu cukup ramai. Tapi kalau nggak kuat imannya juga membingungkan gitu. Jadi kita harus hati-hati di dalam menyikapi. Kalau saudara mau lebih lanjut mendalami ini, bisa diskusi nanti ya sama hamba-hamba Tuhan. Karena ini cukup rumit. Dan kalau tidak sungguh-sungguh mendalami juga akhirnya malah tambah bingung gitu ya. Tapi intinya begini ya. Kita akan percaya ya adanya Tritunggal. Dan itu berarti ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Nah, secara ringkas itu Bapa bukan anak, Bapa juga bukan Roh Kudus juga bukan Putra. Tapi ketiga-tiganya adalah Tuhan. Nah, intinya di situ sebetulnya. Nah, ilustrasinya cukup nggak ada yang tepat 100% karena dia adalah Tuhan. Jadi kalau diilustrasikan dengan manusia nggak tepat gitu ya. Misalnya saya di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai karyawan, di sini sebagai pemberita firman, itu nggak cocok juga, ya. Karena itu kan berarti saya satu. Nah, ilustrasinya nggak ada yang tepat. Nah, itu di sesi lain silahkan nanti bisa diskusi mungkin di FCare atau di tempat lain, ya. Cuman hati-hati, yang intinya ini harus dipahami secara benar. Nah, jadi dalam hal esensi, Roh Kudus itu sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi tadi ya, tiga-tiganya itu Tuhan. Nah, saudara, kehadiran Roh Kudus atau ketidakhadirannya di dalam kehidupan seseorang akan membedakan seseorang hidup secara rohani atau mati secara rohani. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita diriami oleh Roh Kudus, itu akan menunjukkan mungkin gairah ya di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Nah, sebaliknya kalau Roh Kudus tidak hadir di dalam hidup kita, berarti kedagingannya yang akan muncul. Nah, cara ngeceknya saudara bisa cek di dalam Galatia. Ya. Galatia 5:19-21 bandingkan dengan Galatia 5:22 dan 23. Galatia yang 19:21 itu tentang perbuatan daging. Nah, lawannya adalah buah roh. Nah, kalau kita masih ada banyaknya yang di ayat 19:21, berarti kita banyak dikuasai oleh dagingan. Tapi kalau ayat 22 dan 23 itu lebih banyak muncul di dalam kehidupan kita, berarti buah rohlah yang muncul dalam
kehidupan kita. Nah, itu cara ngeceknya, ya. Lalu peran Roh Kudus itu apa dalam hidup kita? Ini antara lain ya, yaitu yang pertama mengisapkan dunia akan dosa, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, memberi karunia, dan mengubah hidup orang percaya menjadi seperti Kristus. Nah, kita konsentrasi di dalam poin yang kedua ya. Kalau dibahas semua itu panjang sekali ya. Jadi kita konsentrasi malam hari ini di dalam poin yang kedua, yaitu dia atau Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus menuju satu kebenaran? Itu ayatnya ada di dalam Yohanes 16:13 ya. Saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita bandingkan di dalam Roma 3:9-10, ya, kita bandingkan dulu ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, karena kita ada di bawah kuasa dosa itulah, maka Roh Kudus perlu diturunkan kepada orang percaya untuk mengalahkan dosa tersebut. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipimpin di dalam kebenaran. Pasti kita ngalami ya. Kadang kita ingin berbuat sesuatu yang baik, yang benar. Tetapi kedagingan kita itu kadang justru yang menjadi dominan. Nah, oleh karena itulah kita perlu pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang saudara, tadi ada kata dipimpin. Ya, kalau kita saat ini udah di dalam teknologi modern, saudara pasti ya pernah kan menggunakan WhatsApp atau map. Siapa yang belum pernah? Pasti pernah. Nah, seperti itulah. Ya. Sekarang udah lebih canggih ya WhatsApp. Di depan ada polisi, nanti berapa meter lagi ada kamera tilang. Nah, itu sudah disebutkan. Saudara mau tahu jalan yang ganjil dan genap? Bisa. Tinggal masukkan nomor polisi saudara, 2 angka di belakang. Nanti WhatsApp akan menunjukkan. Saudara tidak boleh lewat di situ karena nomor polisi saudara ganjil atau genap. Itu udah bisa. Demikian canggihnya ya yang ada di smartphone ini. Nah, itulah GPS yang sekarang. Nah, GPS yang paling canggih adalah firman Tuhan untuk orang percaya. Saudara pernah nggak percaya dengan WhatsApp?
Pasti pernah ya. Ya. Kayaknya ini salah nih. Lewat sini tuh nanti begini-begini. Tapi saya pernah ngikutin. Benar juga, tapi masuk kampung gitu. Tapi tujuan dia kan memberi jalan mungkin yang lebih lancar, yang lebih singkat dan seterusnya. Dan biasanya benar. Memang ada kasus katanya ngikutin WASE akhirnya sampai jembatan yang tidak bisa dilalui. Nah itu nggak tahu WASE-nya yang bodoh atau belum diupdate mungkin ya. Tapi itu bisa terjadi memang. Itu kesalahan dari mungkin programnya ya. Tetapi firman Tuhan enggak begitu ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 17 saya bacakan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dari mana kita mendapatkan kebenaran itu adalah dari firman Tuhan. Dan nanti Roh Kudus yang akan memimpin karena dia adalah roh kebenaran itu. Nah, dengan demikian maka apa yang harus kita lakukan? Kalau firman tadi adalah kebenaran dan Roh Kudus yang akan memimpin, maka langkah yang harus kita ambil adalah satu, ya. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Nah, itu dimulai dari mana? Berarti kita harus tekun dan taat mempelajari firman Tuhan. Saudara, smartphone ini sudah banyak menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di dunia ini. Entah itu mesin ketik, apalagi kamera, radio, tape recorder, banyak ya yang menghilangkan, ada digantikan dengan ini. Nah, termasuk juga kan Alkitab, ya. Yang bawa Alkitab beneran mana? Oh, cuma satu, Ibu Yulia. Memang ada di smartphone, ya. Dan saudara saya anjurkan kalau download itu yang Alkitab Sabda. Itu yang paling komplit, ya. Nah, dengan ketidakadaan buku yang semakin jarang digunakan, ada dua hal, ya. Ada orang yang semakin rajin karena gampang bukanya. Tapi ada juga yang males. Nah, kalau itu terjadi berarti kan dari mana kita akan mendapatkan kebenaran itu? Kalau tidak pernah membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu idealnya menurut saya 1 hari 2 pasal. Ya, kalau saudara misalnya dari awal ya, bolehlah pakai renungan harian yang misalnya 1 ayat, ya, lalu diuraikan. Tapi kalau bertahun-tahun kita lakukan itu, kita jadi bayi terus. Istilahnya PK lah gitu. Jadi makan dari olahan orang gitu ya. Nah, semakin dewasa seharusnya kita semakin meningkat ya, mempelajari lebih dalam lagi. Saya pernah ikut satu grup itu 1 hari 5 pasal. Tapi terlalu berat. Saya tidak sarankan ya. Itu terlalu berat. Karena kalau
hari ini bolong, besok 10 pasal. Gitu. Dulu pernah saya ngajak orang, ya. Ada siapa dulu, Pak Iwa, Dewi, pernah ikut. Berat itu. Lalu saya ganti ikut ke yang 2 pasal. Nah, itu ideal. Setahun kurang sedikit, 1 Alkitab tamat. Dan itu sangat mendorong. Dalam arti begini ya, kalau kita dikasih dari Warta, itu kan Ibu Deti sering share ya. Misalnya mulai Juni ya Bu Deti ya. Juni, Juli, 1 hari 2 pasal kan. Senin, sekian sampai sekian. Nah itu kan nggak ada yang ngemonitor. Ya. Mau baca terserah, nggak terserah. Gitu. Nah kalau saudara ikut di dalam WA group, itu harus lapor. Ya. Misalnya hari ini saya harus baca Yeremia 35, 36. Itu kita lapor. Itu mendorong kita untuk ya termotivasi. Ya. Sehingga kalau kita nggak baca rasanya malu gitu ya. Tapi kalau dibiarkan gitu, ya sebodoh lah. Nanti diedarin lagi, ya bolong lagi gitu ya. Nah, kalau saya anjurkan saudara ikut. Supaya apa? Kebenaran tadi itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Kalau di grup apa yang Word of God itu kan 1 ayat paling ya. Nah, kalau makannya terus itu sekali lagi saya katakan ya jadi anak-anak terus gitu. Tapi kalau kita harus meningkat, makanya kita harus memperbanyak firman Tuhan itu supaya tadi kebenaran-kebenaran itu boleh lebih nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu saya rindu kita semua juga termotivasi ya. Harusnya orang Kristen itu kan paling tidak seumur hidup baca dari Kejadian sampai Wahyu. Urut gitu ya. Kalau pendeta mah harusnya berapa puluh kali gitu ya. Tapi bagi kita mungkin orang yang biasa-biasa minimal 1 kali. Dan 1 kali itu sebetulnya sangat kurang. Ya. Karena firman Tuhan yang kita baca hari ini dan besok bisa berkatnya lain walaupun ayatnya sama. Nah itu yang akan membawa kita kepada kebenaran tadi. Ada yang mengatakan sulit. Ya, firman Tuhan bagian tertentu itu sulit. Tapi masalahnya mau enggak kita baca dulu gitu ya. Kesulitan yang kita hadapi, sekali lagi kalau tadi dikatakan roh kebenaran itu akan memimpin. Mungkin yang berapa hari lalu sulit, Tuhan bisa bukakan ya suatu saat. Oh, ternyata firman Tuhan itu maksudnya begini. Nah, itulah fungsi Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Berapa banyak ayat yang kita hafal? Dari kecil kan anak sekolah minggu itu diberi ayat hafalan ya, Tante Giwa ya. Nah, itu saya yakin akan suatu saat masuk ke ingatan. Walaupun tidak secara persis. Tapi bisa langsung. Oh ya, misalnya ada masalah, kita ingat ayat hafalannya. Saya juga tidak terlalu hafal kata per kata, tapi dengan membaca secara rutin itu ada
tempat-tempat tertentu yang bisa masuk ke dalam ingatan kita. Makanya yang anak muda, jangan sekali-sekali melupakan firman Tuhan. Yang tua juga harus sampai akhir hayat kita. Itu kita harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah GPS yang paling berharga di dalam hidup orang percaya. Ya, karena dalam smartphone ini ada, saudara bisa lakukan, kalau saudara bosan dengan membaca, itu bisa saudara mendengar. Beberapa orang tahu ya. Kalau saudara misalnya males baca, dengar. Ada situsnya itu Badeno. Ba-nya itu baca, D-nya dengar, No-nya nonton. Jadi ada. Ya, saya kasih contoh biar semangat ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau saudara agak malas baca, dengerin. Kita bisa pilih kok. Ya, saya hari ini baca kitab ini pasal sekian, dengerin. Sebetulnya kurang apa sekarang? Sarananya sudah banyak sekali. Renungan harian yang online banyak, tapi hati-hati. Jangan milih yang aneh-aneh, ya. Dan itu sekali lagi akan membawa kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita. Oh, yang kedua. Yang kedua itu tadi ya, kita diberi penolong yaitu roh kebenaran agar kita mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman. Jadi kalau ada yang sulit, nggak usah takut. Karena Roh Kudus akan memampukan dan memimpin kepada kebenaran sesuai dengan apa yang ada di Alkitab tersebut. Nah, masalahnya kan tadi langkah pertama itu kita harus baca. Baru merenungkan, kalau nggak ngerti, minta pertolongan Roh Kudus karena dia adalah roh kebenaran. Tentunya masalahnya simpel, tetapi yang berat itu tekadnya. Ya, mau nggak kita memulai merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saya tadi katakan idealnya 2 pasal, ya. Tetapi kalau saudara mau mulai dengan perikop, silakan, ya. Lebih baik memulai daripada tidak, kan? Dan saya yakin dengan kerinduan saudara, saya yakin ya, Roh Kudus akan menolong. Dan itulah sekali lagi GPS yang paling berharga dalam hidup kita. Yakin ya, suatu saat mungkin saudara mengalami pergumulan. Ingat ayat tertentu ya.
Misalnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu di mana? 1 Korintus 10:13. Lalu Mazmur misalnya 119, 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saya sebetulnya enggak menghafal. Tetapi ingat gitu. Oh, ayatnya di sini, isinya ini. Nah, itu sangat menguatkan, ya, karena Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Dan saya jamin, saudara tidak akan rugi, bahkan sangat mendapatkan manfaat di dalam membaca Alkitab. Lalu yang ketiga, kalau Roh Kudus adalah roh kebenaran, bagian kita adalah menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Ironis kalau kehadiran kita itu dianggap sama dengan mereka. Ya, ada sindiran begini, wah si Ama kalau di gereja seperti malaikat, tapi kalau di tempat kerja seperti singa katanya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa kontradiksinya. Ya, garam dan terang dimanapun tetap garam dan terang. Walaupun kita ditempatkan di tengah-tengah serigala, ya, domba di tengah-tengah serigala. Tapi dengan kebenaran tadi, kita yakin mampu jadi pemenang. Ya, oleh karena itu sekali lagi, di dalam kebenaran tadi, kita terapkan dimanapun kita berada, dengan apa? Berkata benar dan bertindak benar. Ada orang yang mengatakan, bisnis mah nggak bisa kalau didasari Alkitab. Siapa bilang? Dianggap bisnis kotor. Lalu kalau di gereja suci. Enggak, saudara. Kebenaran itu bisa kita terapkan di mana saja. Di dalam berbisnis, di dalam berkeluarga, di dalam pergaulan, semuanya bisa kita terapkan. Dan kalau kita menerapkan itu, saya yakin ya, efeknya akan sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, biarlah malam hari ini, bagi yang belum, mari kita terus mempunyai kerinduan ya untuk memperdalam Alkitab dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saya yakin Tuhan akan memampukan. Karena Dia berjanji. Dia, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang akan memimpin kita di jalan kebenaran yang sempurna. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Malam hari ini, mari kita mengevaluasi hidup kita. Adakah kita mempunyai kerinduan untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan? Tantangan semakin hari semakin banyak. Kita memerlukan kompas, kita memerlukan GPS yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati. Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu menjanjikan untuk memimpin kita
Oleh karena itu malam hari ini mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Untuk mulai dengan sungguh-sungguh mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita boleh menjadi kesaksian yang indah dimanapun kita berada. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati saudara, Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati Tuhan untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, kita berdiam diri sejenak. Kita evaluasi kehidupan kita. Kalau Dia sudah berjanji, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada
ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Apakah kita menghargai roh kebenaran? Kalau selama ini kita mengatakan, aku mengasihi engkau, bagaimana dengan kebenaran itu? Apakah kita juga mengasihi firman Tuhan? Kalau kita mengasihi firman Tuhan, kita juga harus membacanya. Kita harus merenungkannya. Kita harus melakukannya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari mohon kekuatan kepada Tuhan untuk kita boleh mampu melakukan semuanya ini. Agar dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin sulit, Tuhan yang akan membawa kita pada kebenaran-kebenaran ilahi. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan lembut katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, sembah Dia. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Roh yang Kau janjikan itu biarlah boleh memimpin kami ke dalam kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu lewat Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh menghargainya. Karena itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kehidupan kami. Sungguh kami rindu mendapatkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kami. Bapak Ibu, kalau malam hari ini ada yang merasakan mungkin kehidupan itu begitu berat, saudara memerlukan dukungan doa dari teman-teman kita malam hari. Mungkin ada kesusahan, kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, atau apapun yang saudara alami malam hari. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saudara boleh angkat tangan yang ingin didoakan secara khusus. Nanti hamba-hamba Tuhan akan membantu saudara berdoa untuk dilepaskan dari masalah-masalah yang ada. Kalau ada silahkan angkat tangan saudara. Masalah apapun malam hari ini, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memimpin kepada kebenaran-kebenaran yang ilahi. Ku buka untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah-Mu. Saya mohon Pak Faren untuk menutup ibadah kita pada malam hari. Kami bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama.
Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun seluruh kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus menuntun kami, Engkau menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pikiran, kehendak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh kebenaran itu, Roh Kudus yang ada di dalam kami, menuntun setiap kami, supaya hari demi hari kami jalani di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan, terima kasih untuk Bapak Penatua Gunawan yang telah memberkati setiap kami pada malam hari ini. Kami bersama-sama memberkati anak-Mu ini, biar kiranya Tuhan yang terus memakai Pak Gunawan dengan cara Tuhan yang ajaib, untuk terus membawa kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya di tempat ini. Demikian juga dengan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di malam hari ini. Kami berterima kasih dan kami sungguh bersyukur untuk kehadiran setiap mereka di tengah-tengah kami. Dan di malam hari ini juga kami mengucapkan berkat bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka dengan berkat yang berlimpah, dengan berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga. Dan kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kehendak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menuntun, menyertai langkah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai perjalanan pulang kami, menibakan kami di tempat kami masing-masing, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biar kiranya kembali Engkau mempertemukan kami esok malam di tempat ini, untuk kembali kami bersekutu bersama-sama di tempat ini, mencari perkenanan Tuhan. Kami menantikan Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup persekutuan kami di malam hari ini, hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Pengumuman untuk besok tetap jam 7 malam ya di tempat ini. Jadi dimohon kembali kehadirannya dan kesetiaannya untuk bertumbuh bersama-sama di persekutuan doa 10 hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.